warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Muhammad Lutfi Farisi yang akan menjelaskan materi selanjutnya. Kemarin sudah dijelaskan tentang pengaruh perubahan interaksi antar ruang yang terjadi di dalam kehidupan negara-negara ASEAN. Sekarang saya akan melanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu tentang mobilitas sosial. Yang mana mobilitas sosial itu adalah perpindahan posisi seseorang atau kelompok seseorang dari lapisan yang satu ke lapisan yang lain. Itu mobilitas sosial. Jatuh bantu mobilitas sosial itu ada dua. Yang pertama mobilitas vertikal, yang kedua mobilitas horizontal. Mobilitas vertikal yaitu perpindahan seseorang atau dari kelompok dari suatu kedudukan sosial ke kedudukan sosial yang lainnya yang tidak sederajat dari atas maupun dari atas ke bawah ataupun sebaliknya. Contohnya seperti rakyat biasa berpindah sebagai pejabat, DPR, presiden dan sebagainya. Untuk pesan moralnya, untuk orang-orang yang saat ini berada di atas, jangan terlalu berbangga diri sebab dalam kehidupan pasti akan terus berputar. Itu pesan moralnya. Lanjut, mobilitas horizontal. Mobilitas horizontal yaitu perpindahan status sosial seseorang atau sekelompok orang dalam lapisan sosial yang sama. Contohnya perpindahan guru di suatu sekolah namun masih sederajat, yakni dari guru matematika berpindah ke guru IPS dan lain sebagainya. Itu mobilitas horizontal. Saya akan melanjutkan ke faktor pendorong terjadinya mobilitas sosial. Yang pertama yaitu faktor struktural, yang kedua faktor individual, yang ketiga faktor sosial, yang keempat faktor ekonomi, yang kelima faktor politik, yang terakhir yaitu kemudahan dalam akses pendidikan. Baik, saya akan menjelaskan satu persatu. Dari faktor struktural, seorang dapat memiliki status sosial yang tinggi karena faktor struktural atau keturunan, seperti kerajaan pada zaman dahulu dari Brahma, Ksatria, Vaisya, dan Sunda. Itu faktor struktural. Yang kedua yaitu faktor individual, yang mana seorang dapat merubah status sosial karena kemauan dan peluang yang dimiliki. Jadi orang itu dapat berubah karena memiliki keinginan sendiri untuk berubah. Itu yang ketiga yaitu faktor sosial, yang mana seorang dapat merubah status sosialnya karena adanya di lingkungan dari lingkungan sosialnya. Itu faktor sosial. Yang keempat faktor ekonomi. Ekonomi yang baik dapat menjadi penunjang ke arah status sosial yang lebih baik. Jadi dengan adanya ekonomi kita itu terjamin ke arah status sosial yang lebih baik. Itu dari faktor ekonomi. Yang keenam yaitu faktor politik. Suatu negara yang aman dan damai dapat mendukung warganya untuk bisa berproses secara maksimal dalam meninggalkan status sosial mereka. Jadi itu faktor politik. Yang terakhir yaitu kemudahan dalam akses pendidikan. Seseorang yang memiliki pendidikan yang tinggi lebih mudah untuk melakukan mobilitas sosial ke arah vertikal, ke atas. Jadi orang yang memiliki ijazah yang lebih tinggi, maka itu akan lebih mudah untuk melakukan mobilitas sosial ke arah vertikal. Itu yang saya dapat sampaikan. Kalau lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.